Kita ada di video kali ini. Untuk overhead cost, itu kan tadi seperti saya bilang, karena kita ada normal costing, jadi kita pertama di awal itu kan ada budgeted OH. Nah, endingnya kita ada bisa di akhir bulan bisa tahu actual gitu ya. Oh, berapa sih biaya listriknya, baru ketahuan di akhir penyelesaian pesanan gitu, baru tahu. Nah, kita karena belum tahu, makanya kita di akuntansi ada yang kenal namanya budgeted. Nah, setelah tahu aktualnya, kalian tandingkan, ketemulah yang namanya under dan over allocated direct cost. Atau kalau indirect ya. Jadi BOP-nya itu bisa, jadi kita fokusnya untuk pemahaman over dan under applied atau under atau over allocated itu berdasarkan yang dialokasikannya berapa versuskan dengan yang actual ya. Nah, untuk kalau ada selisih gitu gimana Bu? Itu kan tarif kita sudah terlanjur menjurnal umumkan. Tapi di akhir ternyata actualnya under, ternyata di akhir bulan over. Gimana tuh Bu? Nah, di akuntansi, di akuntansi ada yang namanya ini pendekatan untuk alokasi selisih itu tadi ya, ada 3. Yang pertama itu menggunakan pendekatan adjusted allocation rate, yang kedua menggunakan pendekatan proration, yang ketiga tentang pendekatan write off to COGS ya. Jadi contohnya ini soal dari atas ini nanti ke bawah, jadi jangan bingung. Ini di sini ceritanya. Ini BOPS-nya atau yang actual ya. Nih, ini yang actual 1215. 1215. Terus yang allocated-nya atau dibudgetkan 1080. Berarti ini adalah under applied ya, karena yang di-applied-kan atau dialokasikan lebih rendah daripada yang actual. Yang kedua nih, teman-teman coba lihat ininya langsung aja. 135 ya, 135.000. Yang dialokasikan 1080, yang actual 1250. Berarti kita harus mikir 135 ini gimana caranya untuk bahasanya tuh membaginya gitu ya, membaginya berdasarkan yang nomor 2 proration approach. Kalau proration approach, jadi di sini disebar untuk ke ending ini 3 biji nih, BIP, finish good, sama COGS. Spreads among ending BIP, finish good, dan COGS. Nah, contohnya ini nanti account balance-nya sebelum pembagian itu kan BIP kontrol 50, finish good 75, COGS 2375. Nah, ini yang sebelum ya, jadi yang dialokasikan bahasanya. Overhead yang dialokasikan sebelum kita tahu aktual kan ini nih 1080. Masing-masing dibebankan ke WIP, finish good sama COGS ini. Nah, kalau kita menggunakan proration untuk menyebarkan 135.000 ini secara adil, maka kita harus cari dulu prosentasenya. Gitu. Prosentasenya dari sini. Itu berapa? Jadi contoh ya. 16.200, ini untuk WIP dulu. 16.200 itu berapa persennya sih dari 1080? Nah, ngitungnya berarti ini dibagi ini kan, nih. Cara ngitungnya. Oh, ketemu 1,5%. Ini juga untuk finish good sama COGS juga sama. 31, 320 itu berapa persennya sih dari 1080 gitu ya. Nah, ini ketemu, total 100%, barulah prosentase ini yang kalian gunakan untuk mengalihkan ini tadi, selisih. Gitu. Ya, setelah ketemu ini, angka ini, prorationnya udah disebar sama rata.
ke dalam WIP. Sama rata bukan berarti langsung dibagi 3 ya. Ingat, adil bukan berarti sama. Jadi ini sudah adil, filosofinya sudah adil sesuai dengan prosentase yang masing-masing. Nah, ini dicari 2025, tinggal dikalikan. Nah, setelah ketemu, tadi kan under applied ya. Jadi yang dibudgetkan di awal itu kurang dari yang aktualnya, yang aktual sesungguhnya yang terjadi, overhead cost-nya. Maka untuk account balance-nya setelah proration itu dia ditambah nih, teman-teman lihat 1 ditambah 4, mana nih, 1 ditambah 4, yang satu awal, saldo awal ditambah 4, ini. Bu, itu kalau under applied ya, jadi yang dibudgetkan terlalu rendah daripada aktual. Kalau aktualnya yang over applied, nah, saya sampai lupa. Kalau over applied gimana Bu? Ternyata yang di-applied-kan atau dibudgetkan tuh terlalu tinggi, lebih tinggi dari aktualnya. Ya tinggal dikurangin toh ya, logikanya kan gitu, ya kan? Yang dibudgetkan tadi terlalu tinggi, yang ini ketinggian, ya sudah dikurangin dengan over applied-nya nanti di sini gitu. Cuma contoh soal ini kan kita under ya, jadi ditambahkan ke dalam account balance-nya. Gitu. Nah, setelah ketemu angka ini, setelah ketemu pembagiannya untuk 135.000 ini, jangan lupa namanya akuntansi bukan cuma ngitung doang ya, tapi dijurnalkan. Jurnalkannya gimana? Masukkan aja ke akun yang bersangkutan nih, WIP, finish good, COGS. Terus allocated tadi di yang atas, allocated kan di kredit ya. Dialokasikan ceritanya adalah 1080. Ini kan saldo normalnya di kredit. Nah, ya udah. Kalau mau di closing di kredit dulu, di debit kan. Masukkan ke overhead control yang actualnya di kredit. Itu tadi kalau jadi gini, proration itu ada 2 ya. Apa sih bahasanya ya? Proration kalau menggunakan prosentase dari overhead-nya, overhead awal ya. Terus prosentase dari saldo inventory-nya. Kalau yang ini itu adalah perhitungan berdasarkan proration saldo manufacturing overhead-nya. Ini ya. Kalau yang di halaman ini itu berdasarkan ininya, account balance saldo awal ini. Beda. Yang beda cuma ininya doang ya, persentasenya. Persentasenya kalau tadi pakai berdasarkan manufacturing overhead, kalau yang ini berdasarkan saldo ini, WIP, finish good dan sebagainya. Ini juga sama lah pola pikirnya, cari dulu persentasenya dari sini 2.500 ini. Nanti kalau di soal ujian tolong diperhatikan ya, kalau misalnya selisih BOP, selisih overhead menggunakan proration approach based on account balance, WIP, finish good dan COGS, berarti pakainya ini, yang tabel ini. Tapi kalau misalnya proration approach based on manufacturing overhead allocated, nah berarti pakai yang ini gitu. Hati-hati, kesannya juga sama, cari persen, kalikan gitu ya, ditambah, tapi kan persenannya beda, angkanya juga beda nanti yang dijurnalkan yang ini nih. Jadi hati-hati di situ. Kalau ini juga sama, cuma angkanya aja yang beda nih ketemunya karena persentasenya beda ya. Ini jurnalnya nggak ditulis karena jurnalnya sama nama akunnya. Akunnya sama, cuman ininya doang aja, angka doang yang beda. Terus yang paling gampang, kalau ada selisih BOP, paling gampang nih ya. Paling gampang itu diapain Bu? Pendekatan apa? Write off COGS. Jadi dihapuskan ya, write off kalau nggak salah tuh bahasa Indonesianya dihapuskan ke COGS. Cara menghapuskannya gimana Bu? Ya sudah dihapuskan. Jadi kalau dihapuskan kan kalau dulu kalian di AKD 1 diajarkan
jurnal itu nggak bisa dihapus, maksudnya nggak bisa dicoret gitu ya, pakai tip X dihapus gitu nggak bisa. Kalau mau mengenolkan saldo, ya di balik gitu, debit kredit gitu kan. Nah ini juga sama. Jadi tadi COGS di write off kan ke COGS tadi kan, allocatednya di kredit saldo normal, ini didebitkan, terus aktualnya 125 ya. Nah ini kan ada selisih kan, di debitnya ada selisih 135. Nah 135 nya itu masukkan ke COGS sebagai penambah saldo COGS gitu maksudnya. Oke, terima kasih ya.